Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita akan masuk dalam proses perkuliahan, di mana saat ini kita akan memasuki proses perkuliahan untuk mata kuliah Oikumenika. Ya, baiklah. Sebagai pendahuluan, ada beberapa topik yang akan kita bahas untuk perkuliahan mata kuliah ini. Di antaranya kita akan mempelajari tentang terminologi atau pengertian arti kata. Berikut hubungannya dengan keesaan gereja. Kita juga akan melihat lebih jauh tentang latar belakang lahirnya gerakan oikumene. Apa yang mendasari gerakan oikumene? Tujuan dari gerakan oikumene. Bahkan tidak lupa kita juga akan mempelajari peranan Roh Kudus di dalamnya. Kemudian sejarah perjalanan gerakan oikumene dan beberapa bagian lainnya. Secara garis besar kita akan coba melihat beberapa bagian dari mata kuliah ini. Pertama, arti logo. Saya akan mulai dengan arti logo daripada oikumene. Di layar video, saudara bisa lihat di sini ada lambang kapal yang tengah berlayar di perairan dunia dengan muatan tertentu. Jadi lambang ini merupakan salah satu lambang tertua dari gereja. Ini melambangkan yaitu iman, persekutuan, dan pengharapan, di mana di tengah-tengah kapal tertanam sebuah salib. Kalau kita lihat kapal ini, kita teringat akan kapal yang dipergunakan Tuhan Yesus dan murid-muridnya di Danau Galilea, kira-kira hampir 2000 tahun yang silam. Baik, kita masuk pada terminologi. Oikumene terbentuk dari dua kata, oikos dan menein. Oikos sendiri memiliki pengertian rumah atau tempat tinggal, sementara menein artinya tinggal atau berdiam. Jadi, apakah oikumene itu? Dari kedua penjelasan di atas, baik dari logo maupun terminologi arti kata oikumene, dapat kita ambil satu pengertian bahwa istilah oikumene sebenarnya adalah dalam bahasa Yunani artinya persekutuan secara sederhana, di mana dibentuk dari kata oikos dan menein, di mana beberapa orang mengambil satu kesepakatan untuk tinggal bersama-sama di satu tempat. Dengan bahasa sederhana kita boleh artikan oikumene artinya persekutuan. Oikumenika artinya ilmu yang mempelajari tentang gerakan persekutuan. Kira-kira demikian. Pada dasarnya kata oikumene tidak ada hubungan atau sangkut pautnya dengan gereja. Karena yang dimaksud dengan kata Yunani ini sifatnya, pengertiannya bersifat politis. Nanti pada konsili di Nicea tahun 325 baru diterima dan masuk dalam lingkungan gereja. Jadi wilayah atau tempat tinggal yang dimaksud dari kata ini sebenarnya merujuk pada daerah atau kekuasaan jajahan kerajaan Romawi. Nah, pada konferensi tahun 325 yang mengundang gereja-gereja dari beberapa utusan dari
dunia, dari seluruh dunia maksudnya. Nah, dunia yang dimaksud sini masih terbatas wilayah kekuasaan Romawi. Dr. W.H. Wieserthoof, dia adalah sekjen pertama dari Dewan Gereja Dunia, mencoba mendaftarkan beberapa arti kata oikumene seperti yang didapati di dalam sejarah. Dia berpendapat oikumene adalah seluruh dunia yang didiami pertama. Berikut seluruh daerah kekuasaan Romawi. Dia kembangkan lebih jauh bahwa yang dimaksud dengan oikumene itu daerah di mana gereja berada secara keseluruhan. Bahkan lebih spesifik, itu adalah orang-orang Kristen, menjangkau seluruh orang Kristen yang pengakuannya berbeda-beda, tetapi punya usaha dan keinginan bersama untuk menuju satu keesaan gereja. Kembali kita dapatkan satu pengertian baru. Secara sederhana, oikumene berarti suatu persekutuan orang percaya atau orang Kristen. Ya, itu pendahuluan secara singkat tentang pengertian atau terminologi daripada oikumene. Dan kita akan melihat bagaimana hubungannya antara oikumene dan keesaan gereja. Waktu kita berbicara tentang oikumene, maka kita juga harus berbicara mengenai keesaan gereja atau kesatuan gereja. Sebab oikumene dan keesaan gereja mempunyai hubungan yang erat, di mana tujuan utama daripada gerakan oikumene adalah perwujudan daripada keesaan gereja. Jadi keesaan gereja itu menjadi tujuan utama dari gerakan oikumene. Di dalam sejarah, kita boleh melihat bahwa perwujudan keesaan gereja banyak mengalami kendala dan tantangan. Untuk ruang lingkup Indonesia yang lebih kecil, ada PGI di dalamnya, di mana PGI sebagai organisasi berkumpulnya gereja-gereja di Indonesia mempunyai kerinduan menjadikan ini sarana atau wadah bersama yang terbangun mulai dari tingkat lokal, wilayah, dan nasional, di mana di wadah itu orang-orang percaya atau gereja dapat duduk bersama berunding, mengambil keputusan bersama dengan mempunyai satu pengakuan iman dan tata gereja yang berlaku bagi semua. Serta setiap gereja saling menerima, saling mengakui sebagai sama-sama wujud pernyataan diri dari gereja Tuhan yang kudus dan am. Ini rumusan yang diinginkan oleh PGI dalam skala nasional atau skala Indonesia. Tetapi rumusan ini belum mendapatkan respon dari keseluruhan anggota. Kenapa? Karena ada bagian-bagian yang kita harus terima sebagai bentuk perbedaan, tidak bisa disatukan. Seperti tata ibadah, tata cara, masing-masing gereja punya model dan gayanya sendiri. Dan inilah yang akhirnya masih menimbulkan kendala untuk tercapainya apa yang dicita-citakan oleh PGI. Sehingga ada beberapa pandangan yang memaknai tentang keesaan gereja itu. Pertama, pandangan pertama yang berpendapat bahwa keesaan gereja itu bersifat rohani. Karena mereka beranggapan pandangan ini sejalan dengan pemahaman akan arti gereja.
baik gereja secara kelihatan maupun gereja yang tidak kelihatan. Di mana gereja yang sesungguhnya terdiri dari orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Gereja punya satu kesatuan dalam Kristus. Pandangan ini berpendapat gereja yang dimaksud, keesan yang dimaksud adalah keesan gereja yang bersifat rohani. Pandangan yang lain berpendapat bahwa keesan gereja itu terletak atau diwujudkan dalam bentuk perkataan dan dibuktikan dalam bentuk perbuatan atau tindakan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Bapa dan dinyatakan oleh Yesus Kristus. Di sini kita melihat kesatuan Bapa dan Anak dalam karya dan tugas sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Kesatuan orang beriman atau kesatuan gereja menjadi kerinduan oleh Kristus sendiri. Di dalam doanya, kita akan lihat nanti pada bagian-bagian selanjutnya bagaimana Tuhan Yesus sendiri punya kerinduan agar umat-umatnya suatu waktu akan menjadi satu, sama seperti Bapa dan dirinya adalah satu. Kita juga akan melihat bagaimana peranan tokoh-tokoh gereja sebagai pemimpin rohani, jemaat atau umat, itu sangat mempengaruhi untuk terwujudnya kesatuan tubuh Kristus. Nah, diperlukan keterbukaan dan pemahaman yang benar dari pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh umat tersebut. Yang kedua, dibutuhkan loyalitas daripada umat dan jemaat, di mana pemimpin ini punya peranan yang sangat penting, tokoh sentral dalam satu komunitas. Sebagai pemimpin tentu perlu memiliki keterbukaan, wawasan, pemahaman yang benar tentang kebenaran firman. Sementara jemaat atau umat yang dilayani, mereka memiliki loyalitas terhadap pemimpin mereka. Hubungan ini yang saling memiliki keterkaitan antara pemimpin dan umat, ini akan menentukan juga proses daripada gerakan oikumene atau yang menjadi tujuan, yaitu keesan gereja. Sejarah mencatat pada awal gerakan oikumene, pemimpin salah satu gereja, Paus dalam hal ini, itu memberikan satu instruksi kepada warga gereja Katolik untuk tidak menghadiri atau melarang menghadiri kegiatan oikumene. Nanti beberapa waktu kemudian, pada saat diadakannya konferensi Faith and Order di Edinburgh tahun 1937, ada kurang lebih 5 orang yang mewakili pribadi, tidak mewakili institusi gereja Katolik, tapi mewakili pribadi menghadiri acara tersebut. Jadi kita lihat bahwa ada kerinduan juga dari setiap orang yang percaya kepada Yesus, apapun denominasi gerejanya, untuk ikut bersama-sama di dalam mewujudkan kesatuan tubuh Kristus atau keesan gereja. Jadi kita lihat di sini bahwa gerakan oikumene, di mana tujuan akhirnya adalah keesan gereja, memiliki
sejarah yang cukup panjang dengan berbagai macam tantangan dan kendalanya. Materi-materi selanjutnya kita akan membahas tentang kendala-kendala, hal-hal apa yang tantangan-tantangan yang dihadapi gerakan oikumene. Jadi untuk materi saat ini, secara garis besar kita sudah melihat tentang apa itu oikumene, latar belakangnya, dan hubungannya dengan kesehatan gereja. Puji Tuhan, demikian untuk materi saat ini dan terima kasih.